semua mengira jika Lindong telah tiada karena sudah 3 jam berlalu Lindong belum kembali. Hahaha, padahal Lindong sedang asik menghitung kristal yang ia dapatkan. Dengan banyaknya kristal yang ia dapatkan ia yakin pasti bisa mencapai puncak manifestasi. Di suatu tempat, ada beberapa ahli yang memanfaatkan pertarungan orang-orang yang Cheng dengan binatang iblis untuk keuntungan mereka pribadi. Dengan begini bisa dianggap kelompok Lindong dan lainnya menyingkirkan satu masalah untuk para ahli ini. Kelompok ini berencana akan bergerak saat subuh tiba dan mempercepat perjalanan menuju lembah Leiyan. Di perkemahan Motai berteriak keras memanggil nama Jin Mu dan Haisa. Ia ingin balas dendam atas kematian Lindong, karena Motai dan Jin Mu sudah lama saling mengenal. Jin Mu memberitahu bahwa hidup dan mati anak itu alias Lindong tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika Motai bersikeras maka ia Jin Mu tidak akan pernah memberikan ampun. Motai terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dikejutkan dengan munculnya Lindong tanpa luka sedikitpun. Tak hanya Motai, semua yang ada di situ terkejut tak percaya Lindong dapat selamat dari kejaran 5 binatang iblis setengah langkah nirvana. Mengira jika keberuntungan Lindong ini cukup bagus. Yaelah, ini namanya kemampuan bukan keberuntungan. Belum tahu aja Lindong ada backingan ahli nirvana nih. Secara keseluruhan kelompok Jin Mu jauh lebih kuat dibandingkan dengan kelompok Motai. Ditambah Haisa masih ada hubungan dengan dinasti Lingyun. Jika Lindong balas dendam takutnya akan sulit dilakukan. Ini pendapat mereka karena belum melihat Lindong menggunakan boneka roh darahnya. Jika mereka tahu tentang keberadaan boneka roh darah ini kemungkinan akan mempunyai pendapat yang berbeda. Motai seakan merasa senang nih melihat Lindong baik-baik saja. Ia pun berniat memeluk Lindong, sayangnya Lindong kurang suka nih dipeluk-peluk seperti ini. Selanjutnya Lindong berniat akan membunuh Jin Mu malam ini juga. Mo Ling dan 2 lainnya diminta untuk menahan masing-masing 1 orang. Lindong juga meminta Motai dan teman-temannya membantu. Lindong akan secepatnya menyelesaikan Jin Mu, sepertinya Lindong sangat yakin bisa membunuh Jin Mu dengan kekuatannya. Meski sebelumnya Jin Mu kalah dari Lindong, ia yakin Lindong takkan mempunyai kesempatan untuk mengalahkannya kali ini. Pertarungan kedua belah pihak pun terjadi. Mereka yang tidak ada kaitannya segera menjauh sebisanya. Pangeran ketiga dan 2 lainnya mengaktifkan formasi pertahanan. Teman Jin Mu sepertinya kesulitan untuk menghancurkan pertahanan ini. Setelah Lindong mengalahkan Jin Mu, pertarungan ini pastilah akan berakhir. Lindong dan Jin Mu sudah beradu kekuatan. Lindong sangat yakin Jin Mu akan mati di tangannya sebelum teman Jin Mu dapat menghancurkan formasi pertahanan dari ketiga temannya. Gajah besar mengarah ke depan menyerang Lindong dengan ganasnya. Semua yakin Lindong pasti akan mati. Namun tak diduga Lindong dapat menghancurkan seni bela diri tersebut dengan mudahnya. Lalu ia melesat ke depan menusuk Jin Mu dengan tombaknya. Di sini Jin Mu mengakui jika dia terlalu meremehkan Lindong, ia sadar kekuatan Lindong telah meningkat pesat. Sekali lagi ia dikejutkan dengan Lindong yang hendak menusuknya lagi. Perisai cahaya menyelimuti tubuh Jin Mu menahan tajamnya ujung tombak Lindong. Sayangnya perisai cahaya itu dapat dihancurkan oleh Lindong. Tertusuklah tubuh Jin Mu yang membuatnya innalillahi di tempat. Semua seakan tak percaya Jin Mu mati dengan mudahnya di tangan Lindong. Setelah Jin Mu mati, kantong penyimpanannya kini jatuh di tangan Lindong. Sementara itu Haisa atau Shark sedikit ketakutan mengetahui Lindong juga akan membunuhnya. Haisa menyesal bekerja sama dengan Jin Mu. Jika ia tahu kekuatan anak ini begitu kuat mungkin ia takkan bekerja sama dengan Jin Mu, sayangnya itu sudah terlambat. Di saat sudah terpojokkan, seseorang dari dinasti Lingyun menghentikan serangan Lindong. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari Haisa. Kedatangan ahli dari dinasti Lingyun membuat semuanya kaget. Konon pemimpinnya hampir mencapai tingkat nirvana. Orang ini bernama Lingxi. Ia berusaha membujuk Lindong agar memaafkan Haisa dengan menjelaskan duduk permasalahannya. Ia mengatakan bahwa Jin Mu adalah dalang dari semua kejadian ini, karena Lindong sudah berhasil membunuh Jin Mu seharusnya permasalahan ini sudah terselesaikan. Lingxi berkata dengan sangat lembut. Sayang, sepertinya Lindong tetap tidak berniat melepaskan Haisa. Yang mana hal ini membuat Haisa seakan tak percaya bocah ini tidak takut dengan dinasti Lingyun. Beberapa saat kemudian seorang ahli bernama Liu Yuan dari dinasti Dayuan datang ke tempat ini. Sepertinya ia tertarik kepada Lindong. Lingxi meminta Liu Yuan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Dinasti Lingyun memang sangat kuat. Beruntung Lindong tidak diminta untuk meminta maaf, namun yang terjadi malah Lindong memprovokasi mereka. Lingxi menyimpulkan ada 2 alasan mengapa Lindong tidak takut kepada mereka, yakni: pertama, dia begitu bodoh. Yang kedua adalah dia memang mempunyai kartu truf untuk melawan dinasti Lingyun. Jelas alasan pertama itu tidak mungkin. Sepertinya ada alasan ketiga karena dengan melihatnya saja, mereka bisa langsung mengetahui kalau Lindong berasal dari dinasti yang rendah. Mereka seakan tak percaya bercampur bingung bagaimana bocah seperti ini memiliki kartu truf untuk berani memprovokasi dinasti Lingyun.
Di sisi lain Liu Yuan berniat untuk berteman dengan Lindong. Sebelum Liu Yuan pergi dia mengobrol dengan Lindong sekali lagi. Keesokan harinya mereka semua menyusuri pegunungan dan masuk lebih dalam. Berdasarkan kecepatan mereka kemungkinan akan mencapai lembah Lei Yan sore hari. Di sepanjang perjalanan kelompok Lindong begitu disegani oleh banyak orang. Hal ini tentu berkaitan dengan Lindong yang membunuh Jinmu dan ia yang tidak takut dengan dinasti Lingyun. Meski begitu Lindong selalu waspada. Ia merasa bahwa masih banyak orang kuat yang bersembunyi. Ia tahu perjalanan ke lembah Leiyan tidak akan mudah. Lindong merasakan sesuatu. Setelah Xiao Diao menggunakan kekuatannya untuk melihat apakah itu. Diketahui ada lebih dari selusin ahli berkekuatan hampir mencapai nirvana bersembunyi. Kemungkinan orang-orang ini berasal dari dinasti tinggi yang tertarik untuk mendapatkan kunci kuno. Karena ini adalah dinasti tinggi. Kemungkinan ada orang yang sudah mencapai tingkat nirvana. Orang ini pasti mampu menyembunyikan keberadaannya dengan baik. Maka dari itu Lindong akan lebih berhati-hati dan tidak boleh meremehkan lawan. Tanpa diduga Lindong dapat menemukan orang kuat selevel nirvana itu dengan cepat. Tak disangka salah satu dari mereka dapat merasakan ada orang yang mengawasi mereka. Meski belum dapat dipastikan apakah Lindong ketahuan atau tidak. Xiao Diao menyarankan untuk tidak menyelidikinya lebih jauh dan cepat pergi. Di Yangcheng ada cukup banyak dinasti utama tingkat menengah. Tetapi tidak ada dinasti di tingkat tinggi yang sebenarnya. Dan sekarang orang-orang Yangcheng menyebar kembali ke rombongan menjelajahi lembah Leiyan yang indah. Jika mereka sampai bertemu dengan dinasti tingkat tinggi maka ini akan menjadi situasi yang sangat mengerikan. Selain itu mereka juga harus bersaing dengan banyak kekuatan besar untuk mendapatkan kunci harta kuno dan pohon roh. Di sisi lain kelompok yang tadi dilihat oleh Lindong sudah bergerak. Mereka telah menemukan jejak dinasti Xuanbing. Selain itu kelompok Yangcheng juga mulai menyusul. Namun mereka tak berniat untuk menghambat kelompok Yangcheng. Karena pertarungan di lembah Leiyan ini tidaklah mudah. Meskipun Yangcheng menyebar, tapi begitu mereka bersatu tentu tidak bisa dianggap remeh. Dengan mengandalkan kekuatan mereka saja, itu tidaklah cukup. Jadi mereka harus segera bergabung dengan dinasti Xuanbing. Salah satu di antara mereka menganggap di rombongan Yangcheng hanya Lingzi dan Liu Yuan saja yang layak diperhitungkan sedangkan sisanya adalah orang lemah. Meski begitu mereka harus tetap waspada. Karena mungkin saja masih ada orang yang menyembunyikan kekuatannya. Mereka pun akan berputar ke jalan lain dan sampai di lembah Leiyan sebelum mereka. Ada seorang wanita bersembunyi di pohon. Ia mendengar pembicaraan dari kelompok ini, ia tak menyangka ada kunci kuno di tempat ini. Kelompok dari kota Yangcheng akhirnya tiba di lembah Leiyan. Tiba-tiba ada serangan yang menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat kuat. Untungnya Lindong dan teman-temannya berada di belakang. Orang yang menyerang akhirnya muncul. Ia mengingatkan kepada semua untuk pulang. Cuci kaki, lalu tidur. Tak lupa minum susu lebih dulu. Orang ini berada di tingkat nirvana yang membuat yang ada di sana terkejut. Bahkan Lingzi dan Liu Yuan juga takkan bisa mengalahkan orang ini. Di sini Liu Yuan protes. Karena lembah Leiyan bukanlah milik siapapun. Apalagi rombongan dari kota Yangcheng telah bekerja keras hingga sampai ke tempat ini, mengusir mereka adalah tindakan yang keterlaluan. Diketahui orang kuat ini berasal dari dinasti Xuanbing bernama Hua Feng. Tentu mendengar dinasti Xuanbing semakin membuat orang-orang dari kelompok kota Yangcheng kehilangan harapan untuk mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Sepertinya daya tarik kunci kuno ini sangat luar biasa. Sebagai seorang ahli nirvana, Hua Feng mengingatkan mereka tentang peraturan berburu harta di tempat seperti ini. Harta karun tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Menurut Lingzi meski kelompok Hua Feng sangat kuat tapi mereka kalah jumlah. Jika kelompok Yangcheng bersatu kemungkinan kelompok Hua Feng tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Mendengar perkataan Lingzi, Hua Feng melambaikan tangannya dan muncul lebih dari 10 ahli yang kuat. Jika Yangcheng benar-benar bersatu mungkin masih bisa membuat dinasti Xuanbing kewalahan sementara waktu, sayangnya rombongan Yangcheng sangat sulit diatur dan mereka juga bercerai-berai. Perjuangan menuju lembah Leiyan tidaklah mudah. Banyak di antara mereka sudah menjadi korban. Dengan alasan ini Liu Yuan mengajak semua orang untuk tidak begitu saja menyerah kepada dinasti Xuanbing. Mendengar pidato singkat dari Liu Yuan semua orang pun kembali menemukan semangat juang mereka. Sayangnya semangat mereka kembali dipatahkan dengan kemunculan Wu Mo dari dinasti Dou. Ini adalah orang-orang yang dilihat oleh Lindong sebelumnya. Hua Feng menawarkan dua pilihan kepada Liu Yuan. Ingin pergi atau ingin berdiskusi lebih dulu. Liu Yuan berandai-andai jika saja kelompok mereka memiliki satu orang lagi yang bisa menghadapi orang di tingkat nirvana. Mungkin mereka masih memiliki kemungkinan, kemudian Liu Yuan menatap ke arah Lindong bermaksud meminta bantuan kepadanya. Melihat Lindong, Wu Mo merasa sedikit familiar dengan nafas orang ini, sosok wanita tadi hanya melihat dari kejauhan. Tanpa sadar Liu Yuan meminta bantuan kepada Lindong, semua mata kini menatap ke arah Lindong, ia pun melompat dari tunggangannya menuju ke depan.
Lindong berusaha meyakinkan Hua Feng untuk bertaruh dengannya jika ingin Yang Cheng pergi dari sini. Ia menjelaskan bahwa orang yang terpojok pasti melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Meski kelompok Hua Feng berhasil menang sekalipun, tentu masih ada harga yang harus dibayar. Selain itu siapa yang tahu bahwa di sekitar pegunungan masih ada dinasti lain yang bersembunyi, jika pertarungan ini terjadi kemungkinan akan tetap menjadi hal yang buruk bagi kelompok Hua Feng. Mendengarnya Hua Feng ingin tahu apa pertaruhan yang ditawarkan oleh Lindong. Membuat suatu lingkaran. Dua orang harus bertarung di dalam lingkaran. Hua Feng bisa memilih orang secara acak untuk melawan dirinya. Siapa orang yang keluar dari lingkaran lebih dulu akan kalah. Hal ini membuat semua seakan tak percaya dengan kekuatan Lindong menantang mereka yang berada di ahli nirvana. Bahkan Lingzi sangat syok mendengar pernyataan Lindong, meski begitu apa yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Hua Feng akan mencoba sendiri kekuatan Lindong, namun ia tidak akan masuk ke dalam lingkaran. Ia akan tetap berada pada posisinya saat ini, jika Lindong dapat mengalahkannya dalam satu serangan. Ia akan membiarkan pasukan Yang Cheng masuk ke lembah Leiyan dengan senang hati, tapi jika Lindong tidak berhasil melakukannya maka harus segera pergi meninggalkan tempat ini, jika tidak mau pergi juga terpaksa mereka akan bertindak dengan kekuatan, mungkin saja orang ini nanti akan menyesal setelah tahu betapa kuatnya Lindong ini. Lindong mengabaikan tatapan mata yang seakan meremehkan kekuatannya. Yang seakan tak percaya dirinya mampu melakukan hal ini, Liu Yuan sedikit menyesal membiarkan Lindong dalam bahaya. Pertaruhan pun dimulai. Lindong menyerap energi Allah. Dengan tubuh nirvana ia menggunakan kurungan jari surgawi dengan kekuatan terkuatnya. Pertahanan gunung es segera diciptakan demi menahan jari surgawi milik Lindong. Benturan kedua kekuatan ini sangatlah kuat, bahkan membuat Haisa sadar diri akan mati jika serangan Lindong ini diarahkan ke arahnya. Beberapa saat kemudian gunung es hancur. Hua Feng lalu segera menggunakan tubuh emas nirvana untuk menahannya. Meski Hua Feng dapat menakan jari surgawi tapi ia juga terpental beberapa langkah. Ini artinya Lindong sudah menang. Hal ini membuat Lingzi kena mental. Berbeda dengan Lingzi, Mo Tai nampak begitu gembira karena ia tak salah menilai bahwa Lindong bukanlah orang yang bisa diremehkan. Setelah ini mungkin status Lindong akan setara dengan Liu Yuan. Bahkan akan menjadi tokoh yang berpengaruh di kota Yang. Setelah kemenangannya Lindong menakupkan tangan dan berkata terima kasih sudah bersedia mengalah. Memang panutan abang satu ini, meski kuat tetap rendah hati, Hua Feng tak menyangka ia akan kalah dalam pertaruhan ini. Ia pun menepati janjinya dinasti Xuanbing tidak akan lagi menghalangi rombongan Yang Cheng untuk memasuki lembah Leiyan. Dinasti Dao juga tidak akan menghalangi rombongan Yang Cheng. Mendengarnya semua rombongan Yang Cheng sangat senang. Semua bersorak atas kemenangan Lindong ini. Hua Feng menyadari jika Lindong tidaklah sederhana. Seni bela diri yang dikeluarkan sebelumnya mungkin telah mencapai kekuatan tempur tingkat tinggi. Dan yang paling mengejutkan adalah dengan tingkatannya yang sekarang ia mampu menahan energi yang begitu menakutkan. Wu Mo juga sependapat dengan itu, selain itu ia juga melihat jika Lindong melatih seni bela diri pemurnian tubuh dengan sangat baik. Dan seni bela diri itu mirip dengan tubuh emas nirvana. Ia juga mengakui jika Lindong bukanlah bocah sembarangan. Meski begitu jika mereka benar-benar bertarung Hua Feng yakin Lindong tidak akan memiliki banyak kesempatan mengingat kesensangan di antara mereka sangatlah jauh. Ia pun memerintahkan kelompoknya untuk segera pergi, kali ini mereka akan mengalah dulu. Adapun kepemilikan kunci kuno mereka akan menentukan saat mereka berhasil membawanya. Setelah kelompok Hua Feng masuk, kelompok Yang Cheng juga segera menyusul. Gadis yang mengamati dari kejauhan sangat kagum dengan kekuatan Lindong, ia tak tahu Lindong akan menjadi sekuat apa ketika mencapai tingkat nirvana. Ia tak menyangka menemukan orang semacam itu di tempat ini, selain kelompok yang sudah diperlihatkan. Ada satu kelompok lagi yang berniat mencari kunci kuno. Diketahui orang-orang ini berasal dari dinasti Moyan. Salah satu dari mereka tidak menyangka dinasti Xuanbing dan dinasti Dao akan datang ke sini. Meski begitu kedua dinasti itu tidaklah masalah bagi dinasti Moyan mereka.